10 IPA 2. Saya Adinda Merasusi dari 10 IPA 2. Saya Marcelina Pasha dari 10 IPA 2. Saya Rahlin Rizkia dari 10 IPA 2. Saya Alta Farsman dari IPA 10 IPA 2. Saya Gibran Maulana Arkan dari 10 IPA 2. Saya Ariel dari 10 IPA 2. Saya Fahmi Ramadan dari IPA 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang candi-candi Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Sewu, yaitu yang pertama, background Candi Sewu yaitu dikenal dengan nama Manjusrigraha oleh masyarakat setempat. Candi ini dinamakan Sewu yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Lokasinya terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Fungsi candi ini digunakan untuk urusan politik dan kehidupan urban masyarakat Jawa kuno. Raja pertama yaitu Rakai Panakaran. Puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno dimulai era dinasti Sanjaya dan Shailendra. Prasastinya Majusrigraha, bahan atau batu andesit. Nama kerajaannya Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Arjuna. Candi Arjuna berlokasi di Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, termasuk dalam Kerajaan Mataram kuno. Fungsi candi ini sebagai tempat pemujaan terhadap dewa, terutama Dewa Siwa. Raja pertamanya yaitu Ratu Sanjaya. Puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Balitung. Prasastinya tertulis tahun 731 Saka atau 808 Masehi. Background Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Ini saya akan menjelaskan background Candi Ratu Boko. Istana yang awalnya bernama Abhayagiri Vihara berarti biara di bukit yang penuh kedamaian. Ini didirikan untuk tempat menyepi dan memfokuskan diri dari kehidupan spiritual. Lokasinya Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jakarta, Indonesia. Fungsinya itu pada tahun 856 Masehi, situs Ratu Boko difungsikan sebagai keraton oleh seorang pengusaha beragama Hindu yang bernama Rakai Waling Pukumbayoni. Raja pertamanya itu Rakai Panarukan. Puncak kejayaannya itu dinasti Shailendra, muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan kerajaan kuno. Prasastinya itu prasasti berangka tahun 792 Masehi yang dinamakan Prasasti Abhayagiri Vihara. Isi prasastinya tersebut mendasari dugaan bahwa keraton Ratu Baka dibangun oleh Rakai Panarukan. Nama kerajaannya Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih. Di sini akan menjelaskan tentang Candi Mendut. Background candi ini dari 3 serangkai candi, yaitu Candi Borobudur, Pawan, dan Candi Mendut. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9. Lokasinya Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Fungsinya sebagai destinasi wisata sejarah dan tempat beribadah umat Buddha. Raja pertama bernama Samaratungga. Puncak kejayaannya masa kerajaan dinasti Shailendra. Prestasinya Karang Tengah yang menyebutkan bahwa kerajaan Indra membuat bangunan suci bernama Weunawa. Caspari mengartikan Weunawa sebagai Candi Mendut. Nama kerajaannya Kerajaan Mataram kuno. Ini saya akan menjelaskan tentang Candi Bima. Yang pertama, background candi. Ada satu hal unik dari Candi Bima Dieng, yaitu memiliki arca kudu di setiap sisi dindingnya yang selalu menyimbolkan kemegahan. Lokasinya berada di Desa Dieng, Kulon, Kecamatan Batu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Fungsi candi ini sebagai tempat peribadatan agama Hindu. Raja yang pertama, Kerajaan Kalingga didirikan oleh seorang keturunan dinasti Shailendra yang kelak menjadi penguasa kerajaan Mataram kuno. Puncak kejayaannya Kalingga diperoleh pada masa pemerintahan Ratu Sima yang berkuasa pada 674 sampai 695 Masehi. Prasastinya Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojo Merto. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Kalingga. Ini saya akan menjelaskan tentang Candi Pawon. Candi Pawon mempunyai nama lain yaitu Candi Brajalanan. Candi bercorakan Buddha ini sebagai tempat pemujaan juga yang diperkirakan didirikan oleh dinasti Shailendra antara abad 8 sampai 9 Masehi. Candi ini berada di Dusun Brojolanan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini selain sebagai tempat pemujaan, juga sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra 782 sampai 812 Masehi, ayah Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Raja pertama
Raja pertamanya yaitu dinasti Shailendra antara abad 8 sampai 9 Masehi. Puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Balitung. Prasasti yang berada di candi ini adalah prasasti Karangtengah. Disebutkan bahwa arca tersebut mengeluarkan wajra atau sinar. Dan kerajaan dari candi ini adalah kerajaan Mataram kuno. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Candi Asu Sengi yang berlokasi di Dusun Candi Pos, Kabupaten Magelang. Candi ini adalah peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Candi dinamakan Asu Sengi karena saat pertama kali ditemukan oleh masyarakat, kondisinya dalam hancur dan berbentuk seperti asu, yang artinya anjing. Dan Sengi adalah nama desa di mana candi itu berada. Candi ini berfungsi sebagai tempat suci untuk melakukan pemujaan, baik pemujaan kepada arwah leluhur maupun para arwah raja-raja serta dewa-dewa. Candi Asu Sengi dibangun pada 869 Masehi saat Rakai Kayuwangi dari Wangsa Sanjaya berkuasa. Terdapat 3 prasasti yang ditemukan di Candi Asu Sengi, yaitu Prasasti Sri Manggala II, Purambitan 1, dan Purambitan 2. Sekian, terima kasih. Ingin menjelaskan tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan berlokasi di Kecamatan Prambanan, Sleman, daerah Jogja Istimewa. Fungsi Candi Prambanan sebagai pusat pembicaraan Hindu di masa lampau. Raja pertama yaitu Raja Pakai Pekatan. Puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balitung tahun 898 sampai 910 Masehi. Prasasti Candi Prambanan sebagai manifestasi 3 dewa utama yaitu Dewa Wisnu, Brahma, dan Siwa. Nama kerajaannya Mataram kuno. Background Candi Prambanan untuk menandai berkuasanya keluarga Sanjaya di tanah Jawa. Saya akan menjelaskan tentang Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera, merupakan satu-satu situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi Riau. Lokasi terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Kabupaten. Fungsi Muara Takus memiliki makna sebuah kuil atau candi tua yang terbesar dan berada di muara sungai. Raja pertama yaitu Dukta Hayang atau Sri Jayanasa. Puncak kejayaan Raja Baluputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangan pada abad ke-8 dan ke-9. Prasastinya itu prasasti Talang Tua, prasasti Kedudukan Bukti, prasasti Karangberahi. Nama kerajaannya itu Kerajaan Sriwijaya. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan Candi Suku. Candi ini dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim dan karena penggambarannya alat-alat kelamin manusia secara eksplisit pada beberapa figurnya. Lokasi di Duku Suku, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoy, Oso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Fungsi pada tahun 856 Masehi, situs Ratu Boko difungsikan sebagai keraton oleh penguasa beragama Hindu. Raja Raden Wijaya, puncak kejayaan masa pemerintah Hayam Wuruk. Prasasti Lingga Suku, nama kerajaan peninggalan kerajaan Majapahit. Saya Dirina Zevania Pardede dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menceritakan tentang Candi Banyunibo. Candi Banyunibo adalah candi yang berlokasi di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Yogyakarta. Candi ini yang pertama kali dibuat pada masa 9 Masehi yang dibuat oleh Kerajaan Mataram kuno. Candi ini memiliki banyak relief dan stupa yang bercorak Buddha. Salah satu contohnya adalah relief yang menceritakan tentang dewa kesuburan yang mereka puja yang bernama Dewa Hartiti. Raja pertama yang memerintah kerajaan ini adalah Raja Sana. Dan kemudian raja yang membawa kerajaan Mataram kuno ke padang masa emasnya adalah Raja Sanjaya, yang merupakan keponakan dari Raja Sana. Salah satu prasasti yang menceritakan tentang kerajaan Mataram kuno adalah prasasti Canggal, yang dibuat pada 732 Masehi, yang menceritakan tentang sudut pandang dari Raja Sanjaya yang pada saat itu sedang memerintah padang kerajaan Mataram kuno. Dan terima kasih. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.